Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah dengan nomor NIM 21010044061 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa angkatan 2021 kelas 2021B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal yang berjudul Melawan Hoaks melalui talk show literasi media sosial. Baiklah, selanjutnya merupakan informasi jurnal. Jurnal ini yakni tergolong jurnal pengabdian kepada masyarakat dengan volume 1 nomor 1 November 2019. Pengarangnya adalah Waude Lucianai, Laude Muhammad Golok Jaya, Aryuni Salpiana Jabar, Ikrimah Nur Fikriya, Siti Hairani Idrus, Laude Efrianto, Laude Muhammad Solihin, dan Amin Tunda. Kemudian penerbitnya yakni FKIP Universitas Halu Oleo, tahun artikel 2019. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian abstrak pada jurnal, yakni perkembangan teknologi komunikasi mendorong akses dan penyebaran informasi menjadi tanpa batas dan tidak terkontrol. Penyebaran isu hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, dan bullying di media sosial semakin banyak terjadi. Kurangnya pemahaman akan konten media sosial yang terindikasi melanggar Undang-Undang ITE, serta kesadaran atas sanksi hukum penyalahgunaan informasi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan yang bermitra dengan pemuda di RT 1 Kelurahan Mukoau. Melalui kegiatan talk show dan kampanye anti-hoax, hate speech, dan bullying menjadi solusi menuju pengguna media sosial sehat dan beretika. Kemudian, mitra berbagi dan mendapat pemahaman mengenai konten dan sanksi hukum atas Undang-Undang ITE. Sedangkan kampanye untuk menyebarkan selebaran menjadi generasi cerdas bermedia sosial. Selanjutnya adalah pendahuluan. Media sosial telah menjadi lifestyle masyarakat modern bagi pemenuhan kebutuhan informasi, terlebih lagi di kalangan anak muda, menurut Lucianai tahun 2017. Selain itu, media sosial menjadi sarana mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan perasaan maupun emosi melalui kolom status, komentar, like, foto, serta video. Masyarakat yang tidak mampu mengontrol diri dan emosi dengan situasi yang bertentangan, maka akan mendasari munculnya berbagai konten hoaks, hate speech, dan bullying di media sosial. Hoaks, hate speech, dan bullying merupakan bentuk penyalahgunaan informasi di media sosial yang dilakukan secara tanpa sadar dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagai bentuk penyalahgunaan informasi di media sosial, pelanggarnya akan disanksi dengan Undang-Undang ITE, namun tidak menjadikan efek jera bagi pengguna media sosial. Ada dua kemungkinan Undang-Undang ITE tidak dapat meminimalisir penyebaran isu hoaks, hate speech, dan bullying di media sosial, yakni 1. Ketidaktahuan akan konten media sosial yang terindikasi dalam Undang-Undang ITE. 2. Ketidaktahuan besaran sanksi, baik kurungan maupun denda materi atas pelanggaran undang-undang tersebut. Hal inilah yang harus disebarkan pada masyarakat, khususnya pemuda sebagai pengguna media sosial yang aktif bermedia sosial, sehingga tidak ada lagi korban selanjutnya yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan merugikan banyak pihak. Pemuda RT 1 Kelurahan Mokoau sebagai mitra kegiatan pengabdian ini kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang sanksi hukum untuk penyebaran berita hoaks, hate speech, dan bullying di media sosial. Permasalahan mitra tersebut menjadi persoalan umum yang sedang melanda masyarakat Indonesia.
Maka dari itu, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia dengan tegas akan memberantas penyebaran berita hoaks, hate speech, dan bullying di media sosial baik preventif maupun kuratif melalui sanksi hukum yang diberikan. Melalui program pengabdian kemitraan ini akan melahirkan pemuda yang mampu mengedukasi sesamanya, lingkungannya, dan keluarganya untuk menjadi pelopor lahirnya demokrasi informasi bebas hoaks. Upaya mengantisipasi maraknya peredaran hoaks perlu disertai dengan peningkatan literasi informasi oleh masyarakat karena masyarakat adalah pengendali utama arus informasi. Hal inilah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, yakni mengedukasi pemuda RT 1 Kelurahan Mokoau mengenai literasi media anti-hoaks, hate speech, dan bullying dengan membekali diri melalui pengetahuan dan karakteristik konten yang terindikasi terjerat Undang-Undang ITE, serta membangun kesadaran hukum pemuda akan beratnya sanksi undang-undang tersebut. Sehingga melalui kegiatan talk show, mitra berbagi informasi yang didapatkan melalui media sosial serta apa yang harus dan tidak harus dibagikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode. Yang pertama, sasaran kegiatan pengabdian yaitu pemuda RT 1 Kelurahan Mokoau. Kemudian yang kedua, pemuda yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang. Karena disesuaikan dengan masalah yang dialami mitra dalam bermedia sosial dan kebebasan dalam menyampaikan informasi. Kemudian adalah tahapan metode pelaksanaan kegiatan pengabdian, yaitu 1. Pertemuan mitra, yakni untuk memastikan kesediaan waktu dan lokasi kegiatan. Kemudian yang kedua, yakni pelaksanaan talk show, yakni untuk pelaksanaannya dipandu oleh seorang moderator dan 2 orang pemateri. Proses pelaksanaan kegiatan meliputi 1. Menyiapkan tema, yaitu yang berhubungan dengan etika penggunaan media sosial agar para pemuda dapat memahaminya. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan narasumber yang ahli di bidang ini. Yang keempat, mengundang peserta yang terdiri dari pemuda RT 1 Mokoau, tokoh masyarakat, dan perwakilan media online. Kemudian yang kelima, yakni melakukan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Selanjutnya adalah rancangan metode evaluasi yang digunakan, yaitu dengan menguji pemahaman atas sanksi hukum penyalahgunaan informasi di media sosial melalui penyebaran berita hoaks, hate speech, dan bullying. Lalu saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pada mulanya, tim menemui Ketua RT 1 Kelurahan Mokoau guna membahas tema, waktu, dan kebutuhan jumlah peserta. Kemudian diputuskan waktu, tempat, dan jumlah peserta dalam kegiatan talk show literasi media anti-hoax, hate speech, dan bullying. Kegiatan talk show dilakukan pada 14 Agustus pukul 9 sampai 16 WITA. Pemateri dalam talk show yaitu WAOD Lucianai SIP MSI dan LAOD Muhammad Solihin SHMH. Materi pertama yaitu latar belakang hukum pidana dengan tema hoax dalam perspektif hukum pidana. Pemateri menguraikan tentang sanksi hukum jika ikut menyebarkan hoax, hate speech, dan bullying bisa dituntut dengan tuntutan penjara dan denda. Dalam konteks hukum pidana, hoax yang dimaksud adalah penistaan, fitnah, menyebarkan kebencian, menyebarkan kebohongan, dan penghasutan. Pelaku penyebaran berita hoax melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sanksi pidana bagi pelaku penyebar hoax terdapat dalam pasal 45 ayat 1, yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Hayroh 2017. Kemudian, dalam pasal 28 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang akan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Sedangkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 atau Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, untuk pelaku penyebaran ujaran kebencian atau hate speech dan bullying diatur juga dalam undang-undang ini. Pasal 27 ayat 3 membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Maka, pelaku ujaran kebencian seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 diganjar dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pasal 45 ayat 1. Sedangkan pelaku penyebaran hate speech diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 ayat 2. Dengan demikian, kurungan paling lama 6 tahun merupakan ancaman yang luar biasa karena dengan kelalaian menggunakan smartphone dapat mengakibatkan hal buruk yang terjadi. Oleh karena itu, media sosial yang dimanfaatkan secara baik akan berdampak positif bagi penggunanya. Namun, jika disalahgunakan akan berujung pidana ataupun denda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yang difokuskan pada stop hoax, hate speech, dan bullying di media sosial ada sanksi hukum menanti. Ujaran kebencian banyak terjadi menjelang tahun politik, karena kandidat menyebarkan ujaran kebencian kepada lawan politiknya sebagai bentuk kampanye hitam atau black campaign. Hal tersebut banyak dilakukan di media sosial yang umumnya terpola pada serangan isu-isu yang berkaitan dengan suku, ras, dan agama. Masyarakat pengguna sosial yang fanatik akan figur tertentu dengan secara sadar ikut menyebarkan ujaran kebencian ataupun hoax dengan niat yang menyudutkan dan menjatuhkan. Oleh karena itu, pada kondisi tersebut, informasi yang beredar di media sosial sifatnya hanya saling menjatuhkan, menghujat, dan menghina satu sama lain. Peserta dihimbau untuk tidak menyebarkan hoax, hate speech, dan bullying, tetapi melaporkan kepada pihak yang berwajib agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kerugian di dalam masyarakat. Kemudian, penggunaan media sosial dikategorikan dalam dua skala besar, yaitu sebagai sumber rujukan informasi dan sebagai medium penyampaian informasi oleh penggunanya. Lucianai 2017. Lalu, etika bermedia sosial sangatlah dibutuhkan. Dalam pemberitaan media dikenal etika jurnalistik, yakni yang mengatur kerja jurnal dalam produksi sebuah berita. Kemudian, objek dalam etika jurnalistik adalah para pekerja atau profesional yang melakukan aktivitas kerja jurnalisme, mulai dari mencari berita, menyusun berita, dan menyebarkan berita. Junaidi 2019. Lalu, bagaimana dengan media sosial yang tidak aturan dalam menyebarkan informasi?
Pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang ITE dan bentuk perundangan yang lain. Diharapkan masyarakat dapat kreatif mencari sumber pengetahuan agar tidak melanggar etika dalam transaksi informasi di media sosial, seperti hal-hal yang bersifat privasi dan perlu sensor demi kenyamanan keluarga atau pihak yang dipublikasikan, bahkan perlu izin dalam mempublikasi jika itu berkaitan dengan orang lain. Karena hal sepele namun terkadang berujung masalah adalah berkaitan dengan privasi seseorang. Setelah dipaparkan materi, mitra mengetahui akan sanksi hukum atas Undang-Undang ITE dengan berbagai konten media sesuai dengan karakteristik hoax, hate speech, dan bullying. Adanya kegiatan ini menjadikan mitra sadar akan besarnya sanksi dari pelanggaran Undang-Undang ITE, yaitu sanksi kurungan penjara dan sanksi denda yang sangat besar. Untuk itu, mitra dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan produktif sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Setelah diadakan talk show, maka diadakan kegiatan deklarasi Gerakan Pemuda Anti-Hoax, Hate Speech, dan Bullying. Kegiatan deklarasi ini dilakukan dengan membagi-bagikan selebaran dan pin kepada pemuda serta masyarakat. Melalui gerakan sehat bermedia sosial yang digalang oleh pemuda ini dapat melahirkan bibit-bibit cerdas bermedia sosial untuk dapat berbagi pengetahuan dan saling mengedukasi dalam bermedia sosial yang bermanfaat. Setelah diadakan deklarasi, selanjutnya terdapat kegiatan campaign. Kegiatan campaign ditujukan untuk mensosialisasikan komunitas gerakan sehat bermedia sosial dan berbagi informasi tentang bagaimana mengenali hoax, hate speech, bullying, dan sanksi hukum. Campaign ini dilakukan oleh mitra yang ikut dalam pelatihan dan talk show dengan membagikan selebaran dan pin yang berisi informasi tentang apa itu hoax, hate speech, bullying, sanksi hukum, dan apa yang harus dilakukan. Dalam selebaran tersebut didesain untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar waspada pada konten media yang provokatif, menyudutkan, menghina, sumber yang tidak jelas, dan berhati-hati dalam berkomentar. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, pada kegiatan pengabdian ini telah memberikan perubahan pengetahuan dan kesadaran mitra akan sanksi hukum Undang-Undang ITE serta kemampuan mitra dalam mengidentifikasi konten media sosial yang mengandung hoax, hate speech, dan bullying. Kemudian, untuk itu, sebagai saran perlu ada kegiatan lanjutan yang bisa diperluas ke sekolah-sekolah untuk meminimalisir penyebaran hoax, hate speech, dan bullying yang banyak terjadi namun tidak disadari. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.